kelompok 4 akan melakukan tugas wawancara untuk melengkapi tugas dari proyek P5 atau tugas proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ana Gusila Primastuti, nomor absen 1. Saya Medan Narkinasi, nomor absen 15. Saya Nimada Dua Lisa, nomor absen 21. Saya Nina Mana Marsnipat Miterwi, nomor absen 22. Saya Niputayam Tadia Pradewi, nomor absen 23. Saya Putra Narkinasi, nomor absen 30. Kalau menari topeng khusus untuk topeng wadi, Pak sudah lakukan ini sejak tahun 1994. Kalau belajar menarinya sudah sejak lama, sejak tahun 81. 81 di Mataram, waktu itu menari baris tunggal. Nah, topeng ini hanya untuk kegiatan upacara saja. Kemudian untuk kegiatan yang lain, kalau menari yang lain, kegiatan di sanggar itu lain, itu sifatnya komersial. Nah, kalau sanggar pementasan untuk wisatawan, baik di hotel maupun di tempat sanggar mengadakan pertunjukan. Kayangan 3 diperlihatkan hampir setiap odalannya ya. Itu 94 sampai sekitar 2009-2010. Karena pada waktu itu penari topeng itu sangat sedikit. Ya, makanya merasa saya habis di Pura bisa jadi dalam satu hari itu sampai 2, 3, 4 kali. Nah setelah itu semenjak digalakkannya lomba-lomba tari, baik itu tari topeng maupun tari-tari yang lain, banyaklah pemunculan seniman-seniman, penari-penari yang siap Maturana. Semenjak itu kegiatan menari topeng wali itu sudah berkurang karena sudah banyak penari yang baru ikut Maturana. Jadi mulai 2013 Pak sudah beralih belajar melakoni sebagai dalang wayang gedok. Ya, yang tujuannya sama untuk Maturanayang, bukan komersial. Maturanayang di Pura. Nah, karena penari topeng sudah banyak. Nah, semenjak itu 2013 sampai sekarang kalau penari topeng dalang wayang gedok di sini diperlihatkan masih bisa dihitung dengan jari. Makanya hampir setiap odalan, khususnya di Kayangan 3, ikut Maturanaya. Ya, kalau topengnya sekarang sudah sangat jarang karena sudah banyak penari-penari baru, seniman-seniman baru yang aktif dan siap untuk Maturanaya. Nah itu yang informasi yang tepat. Topeng lalu komunitasnya pasti ada Pakara. Nah, Pakara Banten, setidak-tidaknya Banten topeng, setidak-tidaknya Pak Kadung namanya, santun Pak Kadung. Kemudian tari itu dipentaskan tidak sembarangan, bersamaan dengan para pandita atau pinandita ngaturan Widowalinya, dipentaskanlah topeng. Tidak mendahului, tidak di belakang, tetapi bersamaan. Kemudian pementasannya itu dia di puncak pementasan itu memainkan seorang peran topeng Sidakarya yang nantinya peran dari topeng Sidakarya ini ikut menyaksikan yatnya yang sedang dilakukan, karena Sidakarya ini adalah seorang tokoh Brahmana Wala yang ikut menyaksikan sebagai pelengkap pelaksanaan upacara. Nah, itu secara umum perbedaannya. Tetapi kalau tari Wawalian beda lagi, tidak tergantung dengan sulinggeh yang atau pandita pinandita yang aturan yang memimpinnya, tidak tergantung dengan itu mau jam berapa pementasannya, mau kapan, mau apa, tidak ada kaitannya, dan tidak menggunakan upacara upacara Banten santun gede, tidak. Paling yang dipakai ya santun pemuka sedang kalangan. Ya, itu secara umum. Nah sekarang apa perbedaannya topeng wali yang ada di Pelihatan
itu ciri khas tarinya memang sangat berbeda. Kalau di Peliatan ada gerak khusus dari topeng Peliatan, ada tabuhnya pun berbeda. Sehingga kalau orang luar kalau datang ke Peliatan melihat heran, oh begini ya, kok beda ya tari tabuh topeng tua di Peliatan, kok beda topeng dalam juga. Memang di sini semuanya punya ciri khas. Kalau dibandingkan dengan tarian-tarian di tempat lain, tetapi intinya sama, tujuannya adalah untuk pelengkap yatnya gitu. Kalau pengalaman yang berkesan itu ketika memungut sesunan. Nah, ya pertama topeng wali, ya topeng wali. Kalau dulu Bapak berkeinginan, katanya di Bali ini ada topeng yang sudah berabad-abad. Misalnya seperti topeng Gajah Mada yang ada di Belah Batu, ada topeng Melana yang ada di Guang di setelah Guang Tewel, ya di Jogan Agung di Tewel. Ingin sekali menonton gimana sih bentuknya topeng pada waktu baru belajar topeng. Tapi lama-lama setelah melakukan ini tanpa disadari punya kesempatan langsung untuk memainkan sesuatu itu. Ya bahkan tidak sekali, beberapa kali. Rasanya bangga, terharu. Topeng yang begitu disakralkan, yang memang disimpan sejak bertahun-tahun, bisa Bapak narikan, ya, yang tidak sembarang orang bisa narikan. Nah, itu kesan yang paling kalau tari topeng. Kemudian kalau untuk tapal-tapal yang lain, ya ketika menurut sesuatu yang mungkin berupa tapal rande itu tuh beda, auranya beda, jadi etikanya kita membuat itu juga berbeda. Ya makanya kalau punya kesempatan membuat itu tidak ada terbayang sebentar akan dapat uang sekian, tidak. Jadi ikhlas ngaturananya karena bangga bisa menarikan sesuatu yang disumsum oleh sekian kramo desa adat. Jadi, itu merupakan video mengenai biografi tentang pelaku tari topeng Sidakarya. Dari video tersebut, kita dapat mengetahui sejarah tari topeng Sidakarya, makna dan tujuan tari topeng Sidakarya. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan seni, budaya, adat, dan tradisi yang kita miliki. Jadi,